Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama-sama kita baca talaqul niat. Semoga langkah kita dari rumah dihitung sebagai satu ibadah dan ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang dapat menyelamatkan diri kita dari dunia sampai akhirat, menyelamatkan diri kita daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala dan kebenciannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharap semoga di penghujung umur kita Allah berikan satu anugerah besar, yaitu husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibati fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 3 bulan kita tawakuf, hari ini tanggal 14 Zulqaidah kita ketemu lagi dalam acara halal bihalal dan pembukaan taklim kajian kitab Tijan Ad-Darari. Kenapa perlunya kita mengaji tauhid? Mengaji tauhid itu adalah upaya untuk mengenal Allah. Upaya untuk mengenal Allah. Kenapa kita harus mengenal Allah? Sebab kita beribadah karena Allah. Kita beriman kepada Allah. Dan kita juga akan kembali kepada Allah. Tugas manusia, tugas jin Allah ciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali pada hakikatnya untuk ibadah. Allah perintahkan kita untuk ibadah, apakah Allah butuh sama ibadah kita? Sama sekali Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Sebab Allah bersifat istighna. Istighna itu nggak butuh kepada apapun, nggak butuh kepada siapapun. Kalau Allah perintahkan kita ibadah, Allah perintahkan jin untuk ibadah,
ibadah itu akan kembali kepada pelakunya. Kalau ibadah kita baik, kembalinya Allah kembalikan juga ibadah itu baik, sempurna. Nah kalau ibadah asal-asalan, bagaimana penyesalan kita apabila ibadah yang kita lakukan selama di dunia ternyata asal-asalan? Akhirnya ada banyak manusia yang gigit jari di sana. Mau pulang kagak bisa, mau ngulang kagak bisa, menerima apa adanya. Makanya kalau kita sholat tarawih itu ada, ya ada. Wala tadrib biha wujuhana. Ya Allah, jangan sampai ibadah ini dikuel-kuel. Tahu dikuel-kuel itu? Kalau baju itu dikuel-kuel, dilemparin ke muka kita. Tuh ibadah lo. Ya. Bagaimana perasaan kita itu ibadah yang kita lakukan dikuel-kuel, diremes-remes, dilemparin ke muka kita. Tuh ibadah lo, tuh ibadah lo. Hasil kerjaan yang kamu lakukan itu seperti itu. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan setelah sholat baca istighfar. Takut-takut wudhunya kagak beres, takut-takut bacaan sholatnya kagak beres, niatnya kagak beres, rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'linya kagak beres. Kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku. Aku belum bisa memuji Engkau dengan benar sebagaimana Engkau memuji dirimu. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama atsnaita 'ala nafsik. Siapapun kagak bisa memuji Allah sebagaimana Allah memuji dirinya. Enggak ada yang sanggup kita puji Allah sehebat apa juga, enggak bisa. Enggak bisa menyamai. Nah itulah ajaran-ajaran orang-orang tua kita, ulama-ulama kita. Makanya jangan ngikutin ajaran-ajaran paham-paham baru. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berbalik. Cerita bagaimana corona kabarnya? Ya, corona diceritain. Habis sholat. Padahal kan semalam karena memang ada Piala Dunia bola, cerita yang menang berapa? Loh, habis sholat boro-boro dia istighfar. Makanya Imam Nawawi yang mengarang kitab At-Tijan Ad-Darari, beliau mengarang sebuah kitab namanya Al-Azkar. Kitabnya nggak tebal, cuman segini, ya, satu juz apa? Satu jilid. Saking pentingnya tuh kitab Al-Azkar, beliau mengatakan bi'iddar wastaril azkar. Kalau tuh kitab Al-Azkar tuh mahal, jual rumahmu untuk beli kitab Al-Azkar. Tuh, saking pentingnya, nggak punya duit, kitabnya mahal, disuruh jual rumah. Bi'iddar wastaril azkar, jual tuh rumah buat beli kitab Al-Azkar. Saking pentingnya. Padahal kitabnya kagak hampir ratusan ribu. Saking pentingnya, seandainya itu kitabnya mahal, beli jual rumah kalau perlu. Sebab dalam kitab Al-Azkar itu diajarin habis salat istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali.
Habis maghrib sama habis subuh. Sebelum kaki kita bergerak. Umpamanya kita begini. Ya udah sampai kalau ketika kita begini boleh, yang penting pantat jangan geser. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca habis maghrib sama habis subuh 10 kali sebelum pantat bergeser, dan nanti sebelum bubar ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali baru dah mau bubar ya, mau bangun. Apa sih faedahnya? Siapa yang membaca itu habis maghrib sama habis subuh, itu namanya sirot. Sirot itu 500 tahun nanjak, 500 tahun turun, 500 tahun baru lempeng. Itu sirot. Di bawahnya ada malaikat zabaniyah, siap sama gaetan. Ya, ini kaki siapa nih? Siap digaet itu. Digaet. Kita dari atas pohon rambutan aja digaet, rasanya kayak apa itu? Bagaimana kalau di atas sirot? Yang kita bilang sirotol mustaqim, tuh sirot. Jembatan. Jisrun. Di bawahnya jahannam. Itu ada malaikat zabaniyah yang siap-siap menggaet kaki kita. Kaki manusia yang akan melintas. Lah kalau nggak melintas sih gimana? Nggak apa-apa, cuma didorong sama api neraka. Ya kalau ada demo baru dikasih water cannon aja bodikan pada lari, dia didorong sama api neraka. Nah maju kena, mundur kena. Maju bisa dibakar api, nah, mundur nyebur ke neraka. Mau kagak mau dihadapin, akhirnya berebutan lari tuh, lari ke sirot. Kenapa mesti lewat sirat? Sebab surganya di sono. Surganya nyebrang. Nah kalau kita mau surga nyebrang. Kalau kagak mau nyebur, jahanam di bawahnya. Lah siapa yang membaca itu dengan istiqomah, nanti dia akan melintas di sirat seperti kilat. Nah kalau seperti kilat, ini malaikat zabaniyah kagak sempet gaet kaki, saking cepetnya. Amalannya ringan, tapi nilainya besar, manfaatnya banyak. Nah mereka yang anti begitu nggak ada bacaan-bacaan begitu. Istighfar aja kagak ada, apalagi doa. Buat apa kita doa? Sholat itu udah doa. As-sholatu lughatan ad-doa. Sholat udah doa, ngapain doa lagi? Tapi Imam Nawawi ngajarkan tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah kalau kita mengimani kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mematikan siapa? Bukan corona. Yang bikin mati Allah, yang bikin hidup Allah. Ini kita yakini. La ilaha illallah. Saya pernah dapat hadis musalsal awaliyah. Arti musalsal awaliyah dari beliau, ya, Maha Guru Al-Habib, Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Qutub Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, dari ayahnya. Ayahnya dari gurunya. Gurunya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai an Rasulullah. Dari Rasulullah. Dari Rasulullah dapat dari Jibril.
Jibril dapat dari Allah. Itu namanya musalsal awaliyah. Ya. Jadi isnadnya itu sampai Rasulullah dapat dari Jibril, Jibril dapat dari Allah. Allah perintahkan kepada Jibril ya untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Apa ucapannya? La ilaha illallah hisni. Wa man qalaha dakhala hisni. Wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Benteng. Kalau tentara punya benteng, jadi kalau diserangan-serangan segala macam tuh udah ada bentengnya, temboknya. Benteng. La ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah bentengku. Wa man qalaha, siapa yang mengucapkannya berarti dakhala hisni, dia masuk ke dalam bentengku. Kalau kita diserang oleh musuh, kita lari kan nyari perlindungan. Perlindungan yang paling aman tuh benteng, sebab dijaga. Musuh-musuh kagak berani. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku maka pasti dia akan aman dari azabku. Mau aman dari azab Allah, baca la ilaha illallah. Makanya beliau setiap hari beliau tidur apa segala tasbih nggak ketinggalan, sampai beliau ceramahnya tasbih itu selalu dipegang. Bukan ujub, bukan ria. Supaya mulutnya tetap berbicara, hatinya tetap berzikir. Beliau satu hari tidak kurang daripada 100.000 kali. Saking pentingnya tuh la ilaha illallah. Kalau kita alhamdulillah, kalau nggak tahlilan kagak baca. Kita baca kalau tahlilan paling 33 kali kan gitu, paling banyak 100. Beliau 100.000 kali. Itu baru la ilaha illallahnya doang. Ya. Nah kita nggak usah banyak-banyak begitulah. Ini kalau kita tahu tentang kalimat la ilaha illallah, mau apa aja bisa kok. Kan saya sering ngajarin. Ada keluarga kita yang susah atau rezeki kita mampet melulu, dagang nggak laris-laris, ya kan, sekali laris duitnya kagak, kan gitu. Habis sambil dagang anak makanin, ya kan, ambil beras dari situ, ambil kopi dari situ, segala macam, kan begitu, ya. Rasa ketakutan sekarang ini. Pernah takutan sini corona ketakutan, dibawa bikin takut kita, sengaja ditakut-takutin, kita bikin takut seolah-olah tuh momok yang sangat menakutkan, padahal bentuknya kayak apa kita belum lihat dan adanya di mana kita nggak tahu. Semprot aja, mobil lewat semprot, kenapa? Emang ada? Itu kan mubazir, nggak ketemu sasaran. Nah musuhnya di sono, semprotnya di sono, nah kagak ketemu. Ya kan? Tapi anehnya masjid udah disemprot, udah rapiin, karpetnya diangkat, takut ada virus, tapi tetap kagak boleh masuk. Nah buat apa boleh dikatakan tuh disemprot? Jadi bikin ketakutan. Baca Allah, 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 Allah. Sekuat kita. Napas kita kuatnya 10 kali. 10 kali. Ulangin lagi Allah, 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 Allah. 20 kali. Napas lagi. Yang penting jangan sambil napas. Allah, 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 Allah. Udah 100 tutup. Allahu la ilaha illallah. Tuh begitu cara bacanya. Allahu pasti bergetar di hati. Allahu. Tuh. Allahu. Jadi haknya itu orang dulu bilang hak dada. Allahu. Berhenti. La ilaha. Nah baru la ilaha illallah. Apa maunya kita?
satu-satu dulu, jangan semuanya diborong. Tidak ada yang sanggup mengatasi segala kebutuhanku illallah. Gitu. Ulangi lagi. Allah la ilaha, tidak ada yang sanggup mengatasi atau mencukupi segala kebutuhanku illallah, kecuali Allah. Itu namanya yufidul itsbat. Ada istisna, di sini ada illanya dibentak illallah. Maka orang-orang tarekat illallah dah. Ini jantung. Orang yang wirid seperti itu nggak bakal kena penyakit jantung. Ya, karena dulu kalau subuh pada umumnya kan gitu kan. Illallah la lainnya tapi illallah. Nah, ini yufidul isbat, kecuali hanya Allah. Keluarga kita sakit nggak sembuh, baca Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini illallah, kecuali Allah. Ulangin lagi terus. Ini kalimat la ilaha illallah. Cuma karena kita nggak tahu rahasianya, akhirnya kita bingung sendiri maunya apa. Tidak ada yang bisa meluaskan rezekiku illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan pelanggan illallah. Apa maunya? Anak kita bandal-bandal, susah dibilangin, bengal-bengal. Minta, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada anakku illallah. Apa maunya? Itu dari la ilaha illallah. Maka dikatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling sempurna la ilaha illallah. Orang mau masuk surga kuncinya la ilaha illallah. Orang mau masuk surga tapi nggak pernah tahlilan, jangan ngarepin masuk surga. Ya. Pengen masuk surga sering baca la ilaha illallah. Mau hidup senang baca la ilaha illallah. Mau rezeki luas baca la ilaha illallah. Nah, cuman dalam surat Muhammad dijelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kalimatnya fa'lam annahu. Nah, kalau kita sering baca tahlilan afdhaluz dzikri fa'lam annahu, kan gitu kan. Itu dalam surat Muhammad ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Cari ilmunya. Kalau orang ketahuilah, berarti suruh nyari ilmunya tuh. Pelajarilah, cari ilmunya tuh. Annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Sesungguhnya dia, ya, la ilaha illallah. Ini kalimat-kalimat masya Allah. Dilanjutkan wastaghfir li dzambik. Setelah la ilaha illallah kita istighfar. Kenapa? Takut la ilaha illallah kita belum beres, cuman sekedar ucapan. Kadang-kadang sambil ngejar target la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haknya mana? Ya, kalau pada kayak dengerin deh kalau orang tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, haknya kagak ada, hilang, nggak sempurna. Hak ada di sini, ini mengobatin penyakit jantung. La ilaha, buktiin dah yang punya penyakit jantung baca itu. Ya, la ilaha, haknya itu betul-betul hak dada untuk ngobatin penyakit jantung. Ya. La ilaha illallah. Makanya lihat kecerdasan daripada ulama-ulama kita. Beliau berijtihad menyusun tuh kitab menjadi satu wiritan.
baca istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Allahumma ajirna minan nar. Kan tulisannya ajirni, kok bacanya ajirna? Kita punya keluarga enggak? Oh, saya sebatang kara. Punya emak enggak? Udah mati. Berarti punya kan? Ya. Punya mertua, punya kakek, ajirna. Jadi kita doain semuanya. Sebab orang kalau sering mendoakan kebaikan buat orang lain, keuntungannya apa? Kata malaikat, walaka bil misli. Buat kamu juga. Oh. Allahumma ajirna minan nar. Bagus nggak tuh doa? Minta diselamatkan dari api neraka. Jadi orang yang nggak banyak gini udah merasa aman sama api neraka, surga dia yang punya. Seolah-olah surga dia yang punya. Kalau bukan paham dia, maka ahli neraka. Wah, ahli bid'ah. Ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahli bid'ah, bid'ah semuanya ke neraka, lamunya ente ahli neraka. Pelajari tauhid, sifat Allah itu bukan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ada syadidul iqab, syadidul azab. Jadi menyeluruh. Makanya tauhid yang kita pelajari ada roja, ada khauf. Roja penuh pengharapan sama Allah. Jangan mau begini takut dosa, mau begini takut dosa. Kenapa? Ar-roja. Allah bersifat ghafurur rahim. Jadi hidup kita jangan ketakutan melulu. Kalau kita yakin Al-Muhaimin, Allah yang ngejamin. Al-Mumin, Allah yang ngasih kita aman. Kalau kita yakinin insya Allah. Ya. Hatta kita terdampar di hutan, di sana banyak binatang buas. Kalau kita yakin kepada Allah, kita baca salamun ala Ilyasin, insya Allah itu binatang-binatang buas sama kita jadi bersahabat. Ya. Salamun ala Ilyasin. Kita mengaku bahwa kita keluarga Nabi Ilyas. Kenapa ngaku keluarga Nabi Ilyas? Sebab Nabi Ilyas ditugaskan Allah untuk menjaga hutan. Ya. Menjaga hutan. Kalau kita di lautan, khawatir ombak gede segala macam. Bacanya kita salamnya kepada Nabi Khidir, sebab yang ditugaskan menjaga lautan Nabi Khidir. Jadi ulama-ulama kita itu cerdas, ijtihad, dicari rahasia-rahasia Al-Quran, dicari rahasia-rahasia kalimat-kalimat thayyibah, ada rahasianya. Baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Lah emang kita kagak mau dimasukin ke dalam surga yang namanya Darus Salam, rumah keselamatan. Ya. Disusun tuh dalam kitab Al-Azkar. Makanya Wahabi itu nggak membaca kitab Al-Azkar. Dipikir karangan manusia, kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran dan hadis. Quran yang dipelajarinya terjemahan. Nah bagaimana? Kembali kepada Quran yang utuh. Mereka nggak mau. Apa yang ngikutin ulama? Ikutin Nabi. Emang lu pernah kenal Nabi? Pernah ketemu Nabi? Pernah lihat Nabi sholat kayak apa? Nabi sholat dilihat oleh sahabat. Sahabat sholat dilihat oleh tabi'us sahabah. Tabi'us sahabah sholat dilihat oleh tabi'ut tabi'in. Terus tabi'ut tabi'un tabi'ut sampai kita liatin orang tua kita, guru kita sholatnya kayak apa. Tuh kan begitu. Nah kalau kagak mau ngikutin ulama, so tahu.
Dia bisa ngerti fikih dari mana? Bisa ngerti hadis dari mana? Dia dengar ucapan Nabi langsung. Dia menjadi perawi hadis. Katanya. Makanya kita ngaji itu bukan katanya. Siapa yang menciptakan Allah? Katanya sih yang menciptakan alam ini Allah, katanya. Tuh katanya kan. Karena kita nggak belajar. Kalau kita belajar, siapa menciptakan alam semesta? Allah. Kata siapa? Kata aku. Kata saya. Kok bisa-bisanya ente ngomong begitu? Sebab selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan alam. Oh. Kalau kita ini sekarang baru tahap ghalabatul dzanni. Tingkatannya baru tingkatan duga-duga, kira-kira. Karena kebanyakan orang mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan alam? Allah. Kata siapa? Ya kata orang-orang. Kan itu. Kita belum mengatakan kata kita. Sebab kita belum bisa membuktikan. Kita baru mulai merintis tuh. Baru ghalabatul dzanni. Naik taklid. Ikut. Nanti kalau belajar masuk kita kepada ilmu yakin. Ilmu yakin masuk kepada ainul yakin. Ainul yakin masuk kepada hakul yakin. Dari hakul yakin masuk kepada kamalul yakin. Kalau udah kamalul yakin, kata Sayyidina Ali, lau kushifa annal ghita maddattu yaqina. Seandainya hijabnya dibuka, imanku nggak bakal tambah. Kenapa? Udah mentok. Ya, udah mentok. Kalau kita kan kadang-kadang masih mundar-mandir. Jadi ketakutan ini, ketakutan gitu, khawatir ini, khawatir itu kan gitu. Ini perlunya ngaji tauhid tuh begitu. Supaya kita nggak bisa lah sampai kamalul yakin. Oh jauh. Ya. Bisa sampai hakul yakin aja udah hebat gitu. Bagaimana kalau nggak nyampe? Yang penting udah jalan. Kalau udah jalan namanya udah masuk hitungan berjuang kita. Ditugaskan kita umpamanya ke Surabaya. Waduh jauh banget. Apa nyampe? Dikasih sepeda. Apa nyampe? Naik sepeda Surabaya. Yang penting udah jalan. Sampai Bekasi kek, sampai Kerawang kek, sampai Cikampek, sampai ke Subang, yang penting udah jalan. Kalau udah jalan namanya udah termasuk hijrah kita, udah berjuang, udah mengarah kepada sana, melaksanakan perintah Allah walaupun kagak nyampe. Kita ngaji tauhid, nggak ngerti-ngerti. Berhenti kenapa? Kalau ngerti gua. Kalau nggak ngerti berhenti ya tambah kagak ngerti. Habis baru ngaji sekali pereh. Nah kagak nyambung udah kagak nyambung, udah nggak nyambung bingung lagi. Kenapa? Udah bingung, nggak nyambung ngomongannya. Lah iya, maka kalau ngaji tauhid segala macam ini nggak bisa terpotong, nggak bisa terputus lewat. Episodenya berubah, nyambungnya repot. Tapi karena ngaji tauhid ini kenal Allah, setan tuh paling benci sama orang ngaji tauhid. Setan paling benci sama orang ngaji tauhid. Saya ada banyak pengalaman ngajar, ya kan? Begitu membahas tauhid, dari tentang Allah, ada aja lah, supaya besok diberhentiin kita. Ya, kenapa? Orang ngaji biasa aja setannya 70.000, apalagi ngaji tauhid. Sebab kalau kita ngaji tauhid sampai kenal Allah, setan nangis, ya tekor gua, nggak bakal dapat masa. Tuh. Makanya dinina bobokan, ada aja lah. Pas ngaji tauhid tiba-tiba ada orderan yang mesti tanda tangan, hari ini jam sekian, kalau kagak out. Nah ini keyakinan kita. Lanjut ngaji, apa tanda tangan? Ngaji masih ada minggu besok, kan gitu kita biasanya. Ngaji masih ada minggu besok, ngaji. Ini tanda tangan sekarang, nah, kan gitu. Ya, ini perlu ngaji tauhid. Kenal Allah.
Kalau dekat dengan Allah enak, kita mau ngapain aja kalau udah cinta, mau dikatakan minta apa aja Allah kasih. Kita boleh pinjam kalimat kunnya Allah kalau memang udah dekat sama Allah. Ya. Kalau dekat sama Allah apa aja jadi. Yang dikatakan seucap nyata, caciduh bukti. Mau kata ya awas jatuh, duk jatuh beneran. Ketabrak beneran. Hati-hati, makanya ucapan kita udah ucapan kun. Makanya harus jaga mulut. Apalagi buat emak-emak. Hati-hati. Jaga mulut. Jangan sampai anak kita doain yang kagak bener. Bandel lo. Susah hidup lo seumur-umur. Ntar tuh anak susah kita yang repot. Tuh. Doa yang bagus-bagus. Waduh. Calon pemimpin memang begini, berani banget. Itu begitu, sini. Kita usah pelan-pelan. Jangan. Biar tuh anak udah dikatakan. Apalagi anak laki. Kalau kagak bengal bukan anak laki namanya. Kan. Ntar lama-lama tuh pakai lipstick dah apa segala macam. Kenapa? Salah ajar, salah didik. Hati-hati. Ucapan itu doa. Ya. Makanya banyak ulama-ulama gitu mengajarkan. La ilaha illallah intinya dah. Apa aja la ilaha illallah beres. Ya. Laki begini. La ilaha illallah, ya Allah tidak ada yang bisa melunakkan hati suamiku illallah. Ya Allah tidak ada yang bisa begini illallah. Kalau yakin insya Allah nanti Allah yang ngatur. Allah yang ngatur, Allah yang ngarahkan. Entah bagaimana caranya, Allah yang ngarahkan. Ini belajar yakin seperti itu. Ya. Susah. Orang teman ngomong, gue yakin kok. Gue yakin. Yakinnya sejauh mana, baru dicolek begini aja mau dikatakan. Udah apa namanya? Berubah niat kita. Belum yakin. Kalau yakin mau diapain aja tetap yakin kok. Si Ana begini-begini, masa bodoh. Tuh. Gue yakin. Tuh. Yakin tuh gak bisa bergeser. Nah keyakinan kita ini perlu diuji, perlu dilatih. Supaya kita betul-betul mendapatkan dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Di saat al-hakumut tuh diajarkan. Al-hakumut takatur. Ya, ada yang baca hanya panjang. Al-hakumut takatur. Dalam qiraat. Ada yang baca al-hakumut takatur. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Jadi kalau orang bacanya panjang, al-hakumut takatur, jangan diomelin. Kenapa? Itu ada dua A. Al-hakumut takatur. Ada pertanyaan. Apakah kalian telah dilalaikan dengan memperbanyak kesenangan dunia? At-takatsur. Ya. Kalau alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan dengan memperbanyak kesenangan dunia. Hatta zurtumul maqabir. Kalian baru sadar kalau udah masuk kuburan. Oh iya, mati juga kok gua. Kan gitu. Makanya kalau kita sering ngelawat, sering ziarah kubur, sering kita nganterin jenazah, itu nasihat buat kita. Cuma nasihat itu kadang-kadang kagak masuk di hati. Dari mana habis nguburin? Mana kesannya? Waduh, ramai banget. Yang ngantor banyak banget segala macam. Tapi inti daripada nasihat orang mati itu nggak pernah kita pikirin. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kalian itu masuk ke kubur. Artinya kalau udah masuk ke kubur baru sadar. Oh iya, ternyata bini gua tinggalin. Oh ternyata laki gua tinggalin. Oh ternyata rumah gua tinggalin. Oh ternyata mobil gua tinggalin. Tuh. Boleh-boleh aja dulu waktu pacaran sih sehidup semati, boleh.
namanya janji. Sehidup semati. Begitu pasangannya mati, mau nggak ngikut? Ya kan? Hidup semati, yang satu hidup yang satu mati. Hidup semati, cuman ngomong doang hidup semati. Lah buktinya begitu pasangannya meninggal atau istrinya meninggal, mau nemenin sendirian. Yang dulu kalau boleh dikatakan kalau orang lihat kagak mau, maunya dua-duaan. Nah begitu udah meninggal mau sendirian atau nemenin. Ya mah tenang aja mah, ngumpul-ngumpul segala macam, kata dua-duaan sini nggak ada ngeliat aja. Udah mati mau begitu masih? Kagak, ya suruh temenin, ya suruh temenin. Lupa itu janji. Ya mati-mati udah silakan. Ya, seminggu, 2 minggu, 40 hari masih keingetan terus. Dan setahun udah mulai lupa udah. Foto-fotonya udah diturunin. Ya, fotonya diturunin, foto saya turunin. Udah ganti yang baru. Kan gitu. Turunin. Nah baju-bajunya, sarung-sarung semua dikasih-kasihin, udah bagi-bagiin. Kenapa? Supaya nggak keingetan lagi. Udah lupa udah. Lah itu. Nah, kan ada intermezzo begitu. Ini bininya meninggal, dia nangis, ya, dia nangis. Tapi mata yang satu ngeliatin ini, mata yang satu ngeliatin yang ngelawat, ya. Begitu tuh bininya tuh celentangin, dia mundar mandir, dilangkain tuh jenazahnya. Pak, kalau langkain jenazah bini lo, gue udah janji sama bini gue. Bini gue ngancam dulu, lo jangan kalau lo mau kawin lagi langkain dulu mayat gue. Makanya gue langkain dulu mayatnya. Ya kan? Tuh, gue langkain mayatnya. Tuh, kenapa begitu? Wah, begitu ke kuburan bawa kipas angin. Kipas angin dikipasin. Nah, orang yang ngelihat galaman setia amat. Jangan pula, ya kan? Hidupnya matinya aja masih dikipasin. Sayang banget tuh laki. Padahal dia nggak tahu. Dia punya janji. Gue nggak bakal kawin lagi sebelum kuburan lo kering. Jadi dikipasin supaya apa? Kuburan cepet kering, kan gitu. Ya. Nah itulah dunia. Yang kekal hanya Allah. Makanya nggak usah takut. Hidup kita jalanin aja. Semua Allah kasih jalan. Allah nggak mungkin pengen hambanya itu susah. Cuman hambanya yang bikin dirinya susah. Ya, Allah yang bilang kok yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah kagak pengen, ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah pengennya itu hambanya itu mudah. Hidupnya senang, hidupnya sehat, dikasih jalan. Wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Allah kasih jalannya tuh 2 jalan. Mau apa? Mau ini jalannya. Mau ini jalannya, silakan. Cuma kadang-kadang kita salah jalan. Hambanya yang bikin susah, hambanya yang bikin ribet. Allah mah kagak bikin ribet, kitanya yang bikin ribet. Karena tauhid kita lemah. Kalau tauhid kita mantap, insya Allah. Orang semua boleh musuhin kita. Yang penting jangan Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah lunakan hatinya, gampang-gampang. Enggak ada orang galak. Allah yang maha melunakkan hatinya dengan sifatnya Al-Latif. Makanya kalau punya laki galak, baca-baca ya Latif 129 kali bis maghrib. Ya. Yang punya bini galak juga begitu. Ya. Yang anaknya susah diatur, baca ya Latif. Makanya biasakan, terutama ibu-ibu yang banyak di rumah, kalau baca Yasin, baca galak, taruh air. Kenapa? Udah didikin bahwa air, makanan yang sudah didoakan keluar sinar biru. Kenapa? Ini sinar kebagusan. Ini sinar aura positif.
kasih minum, insya Allah anak-anak kita ikut dari bacaan-bacaan yang kita baca. Nah, sekarang zamannya udah zaman begini, hati-hati. Paham-paham yang memang aneh-aneh sekarang ini banyak bermunculan. Yang memang mereka dibayar supaya banyak pengikutnya, nanti laporan saya punya pengikut sekian, kita ngikut. Insya Allah dengan ngaji tauhid, dengan istiqomah, insya Allah Allah selamatkan, terutama Allah selamatkan iman dan akidah kita. Allah berikan kemudahan dalam semua urusan kita. Ini kan dalam pembukaan taklim. Nah, insya Allah kalau umpamanya kita mengharapkan sekali kita buka jangan terputus, ya kan? Kita harapkan begitu, ya. Kenapa? Supaya kita betul-betul sampai paling kagak ya sedikit-sedikit kita bisa kenal lah seperti apa gitu loh. Ya. Cuman enaknya kita punya guru begitu, guru bertanggung jawab, sebab guru yang megang karcis, ya kan? Kalau kita kepala rombongan megang karcis di depan pintu, nggak boleh tuh pembawa karcis masuk nyelonong duluan. Nih Pak, 100 orang pokoknya. Loh, nanti dulu Pak, siapa orangnya? Loh kan gitu. Siapa dulu orangnya? Ya 100 yang mana dulu? Ntar dulu. Bapak tanggung jawab pemegang karcis. Kan gitu. Nggak boleh guru masuk surga duluan, nggak boleh. Kalau masuk neraka duluan bisa. Ada gara-gara ngajarin muridnya sesat, ya kan? Nah murid protes, kagak mau saya, kenapa? Saya yang ngajarin guru saya. Nah kalau saya masuk neraka dia dulu cemplungin, kan gitu. Itu beratnya jadi guru kayak gitu, ya. Bertanggung jawab. Jadi kalau punya guru bertanggung jawab. Siapa guru lo? Si A. Oh, saya punya andalan guru saya si A. Loh kan gitu. Jadi juga punya guru. Tinggal ngikutin aja bagaimana gerbongnya, ya kan? Biar gerbong kita tuh jelek tapi nyantel, gerbongnya jelek, ya rombeng, udah bau kotoran, ya kotoran manusia, kotoran binatang, baunya ada macam-macam di situ. Tapi nyantel sama lokomotif. Ini lokomotifnya ke Surabaya, kira-kira tuh gerbong yang jelek itu nyampe nggak ke Surabaya? Sampai karena nyantel tuh. Ini gerbongnya bagus, tapi kagak ada sambungannya, nggak nyantel. Ini lokomotif udah dari Surabaya Jakarta dia tetap aja masih di Jatinegara. Kenapa? Kagak nyantel. Nah, makanya perlunya kita tuh ngaji supaya ada cantelan kita. Nah, cantelan kita itu namanya wasilah, ya. Ada wasilah. Kalau kita mentang-mentang punya duit, kita pengen punya rumah, kita mau langsung aja ke PLN, pusatnya di mana, ya kan? Meledak rumah kita, supaya aman bagaimana? Tapi tetap nyala, nyantelin sama tiang listrik yang dekat, lebih aman, biayanya lebih murah, sesuai dengan aturan kita. 220 volt. Nah kalau ngikutin ke sono kebakaran rumah kita. Mau langsung ke sono kagak kuat. Kabel kita kabel biasa. Kagak bisa. Jadi ngikutin aja dah. Selagi masih ada guru yang bertanggung jawab, ada pegangan kitabnya, kita ngaji pakai kitab. Bukan kita ngawur, ada kitabnya. Nah, kan gitu, tinggal kita kaji. Ini kitab ada yang bertanggung jawab. Imam Nawawi mensyarahkan daripada Ibrahim Al-Bajuri. Jadi ada kaitan-kaitannya. Kita kagak kenal sama Imam Nawawi, ada kitabnya, kita baca kitabnya. Dengan harapan mudah-mudahan kita diaku sebagai murid Imam Nawawi. Tuh kan udah tuh. Kan enak begitu. Nah kalau nggak pakai kitab segala macam ngaji, pakai Quran hadis, saya mau bertanggung jawab. Ya, mereka itu nggak bakal baca kitab. Nggak ada mereka ngaji pakai kitab. Quran hadis. Hadisnya cuma 40 hadis sebetulnya punya. Ya, kitab Arba'in Nawawiyah. Itu lagi diulang. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Itu lagi diulang. Ya nggak ada sumber dari Nabi tertolak.
tertolak namanya bid'ah. Bid'ah itu di neraka. Itu lagi diulang. Padahal jumlah hadis itu lebih daripada 600 juta hadis. Dia cuma 40 hadis yang ditahu. Ya. Ya udah ikutin aja. Ada kitabnya, ada yang bertanggung jawab. Ya. Nah, mudah-mudahan hari ini merupakan hari pembukaan, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka pintu ampunannya, terbuka pintu rahmatnya, terbuka pintu rezekinya, terbuka daripada segala pintu-pintu kebaikan untuk kita semua, untuk keluarga kita, dan untuk yang didoakan, yang dihauli. Mudah-mudahan beliau-beliau itu mendapat cucuran rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga untuk keluarga kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.